Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib dan kita tergolong orang-orang yang melaksanakan salat. Tapi jika kita lihat sehubungan dengan salat, manusia terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, dia sholat akhirnya masuk surga. Yang kedua, dia tidak sholat akhirnya masuk neraka. Dan yang ketiga, dia sholat akhirnya masuk neraka juga. 3 macam: sholat masuk surga, tidak sholat masuk neraka, sholat masuk neraka. Bapak Ibu, kalau sholat akhirnya masuk surga, wajar kan? Wajar. Tidak sholat masuk neraka, wajar? Wajar. Dia sholat akhirnya masuk neraka juga, wajar kan? Tapi begitulah keterangan Allah dalam Al-Quran. Coba kita lihat yang pertama, dia sholat akhirnya masuk surga. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitunya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa yang terjadi? Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, sama nanti di ayat 1 dan 11. Ini orang sholat akhirnya masuk surga. Yang kedua, dia tidak sholat akhirnya masuk neraka. Diterangkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar. Ketika bertanya penduduk surga kepada penduduk neraka, apa pertanyaannya? Ma salakakum fi saqar. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Dijawab oleh penduduk neraka saqar, qalu lam nakunna minal muslimin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi kalau orang yang tidak sholat, belajar yang sampai 3-nya besok di akhirat. Belajar yang sampai 3-nya di komplek. Di mana lagi? Kompleknya neraka. Komplek neraka. Komplek neraka sakor. Situ tampilnya kalau tidak sholat. Jadi kalau kita perlu bersuju orang musuh, bersuju kawan jo tetangga jo siapa jo lah di akhirat, awak perlu bersujunya. Tapi dia nak sholat di dunia, cari sekarang apa sekolah musuh. Kalau tidak sholat, itu pastikan keluarga kita semuanya sholat. Mana tahu nanti ada perlu minta tanda tangan, minta itu begini. Hanya di dunia tak sholat, cari saja di sekolah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitunya dia sholat tapi masuk neraka juga. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan, maka neraka bagi orang-orang yang sholat. Maka neraka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitunya orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi dia sholat akhirnya masuk neraka. Kita lihat yang tadi ada 2 yang bermasalah, yaitunya dia sholat akhirnya masuk surga, dia sholat akhirnya masuk neraka. Ini yang jadi masalah.
Yang nomor dua, tidak ada masalah. Dia tidak sholat masuk neraka, kan ada masalah ini. Tapi yang masalah ini, kenapa berbeda ujungnya? Ini sholat ujungnya surga. Ini sholat ujungnya neraka. Kenapa beda alamatnya? Padahal sama-sama sholat. Di mana simpangnya ini? Apakah di simpang bandara? Di mana simpangnya itu? Nah, beda ya simpangnya itu. Dia ada itu. Ternyata simpangnya itunya beriman. khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu yang masuk surga, khusyuk. Tapi kalau sholatnya lalai itu yang mengantarkan ke neraka. Rupanya simpangnya di khusyuk dan lalai. Nah, untuk itu ini harus kita kaji. 3 macam tadi. Untuk mengatasi lalai kita harus khusyuk. Ada 3 macam lalai. Lalai sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai sesudah sholat. Yang paling bahaya adalah lalai sesudah sholat. Ini yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Ada yang pertama lalai sebelum sholat, yang kedua lalai dalam sholat, yang ketiga lalai sesudah sholat. Yang paling bahaya yang nomor 3, lalai sesudah sholat. Nah, sekarang coba kita cek. Bapak Ibu, kan lalai sebelum sholat, kan lalai. Nah, alhamdulillah. Kan lalai dalam sholat. Nah, alhamdulillah. Kan lalai sudah sholat. Aku tambah bingung. Ya sudah apakan ini. Lalai sebelum sholat itu waktu sudah masuk, tapi dia masih main-main juga. Tidak bersegera untuk sholat, waktu sudah masuk. Nah, itu akan tidak masuk ya waktu itu dulu. Buktinya kita sholat tadi kan di awal waktu. Kan tak masuk itu. Sampai waktu itu. Nah, tepat waktu di awal waktu. Jadi tak masuk itu. Lalai dalam sholat. Apa yang lalai dalam sholat itu? Tidak khusyuk. Lalai dalam sholat itu adalah di mana lidahnya sibuk membaca bacaan sholat, pikiran anggota badannya sibuk melakukan gerakan sholat, sementara pikiran dan hatinya nerawang kian kemari. Mulai yang lalai dalam sholat itu adalah lidahnya sibuk membaca bacaan sholat, anggota badannya sibuk melakukan gerakan sholat, rukuk, sujud, berdiri segala macam, sementara pikiran dan hatinya nerawang kian kemari. Akan tidak ada yang seluruh itu loh. Ada yang Karena lain-lain karena ada ikut harus lebih, harus lebih. Nah, jadi orang yang seperti itu jangan heran. Dia belum selesai sholat tapi sudah pulang dari pasar. Dia belum selesai sholat tapi sudah masak sambal. Dia belum selesai sholat tapi sudah pulang jemput anak dari sekolah. Yang bacaan dibaca dulu, gerakan sholat pun dilakukan juga, tapi dalam pikirannya sedang lagu-lagu tahun di pasar. Menjadi lalu semacam. Satu rakaat itulah pulang dari pasar. Rakaat kedua hanya lagi yang lalu, lagi coba-coba salat. Lama satu dia sampai di rakaat kedua. Di rakaat ketiga, tapi jemput anak saja. Berapa rajanya selesai di dalam sholat itu. Sholat lalu selesai deh, tapi bila pulang dari pasar, lama satu sampai menjadi anak ke sekolah. Kalau ada yang boleh dulu, banyak dong. Kalau ada ikut juga nanti. Itu yang lalai dalam sholat. Tapi yang paling bahaya itu adalah lalai sesudah sholat.
Apa yang lalai sesudah sholat itu? Lalai sesudah sholat itu adalah orang di mana perbuatannya, ucapannya di luar sholat tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya di dalam sholat. Jadi ucapannya, perbuatannya di luar sholat tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya di dalam sholat. Itulah orang yang lalai sesudah sholat. Kira-kira Bapak Ibu akan lalai sesuai ucapan awak di luar sholat ya dalam sholat ya. Kan lalai sesuai? Insyaallah. Lain. Insyaallah. Kalau lalai sesuai itu tidak lalai. Kalau lalai sesuai ini kan lalai sesuai ya Bu? Lain. Kalau lalai sesuai tidak lalai. Kita ambil contoh yang lalai. Coba kita yang lalai itu seperti ini. Contohnya begini. Ada tak dalam sholat dibaca ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak dibaca? Ada. Waktu itu. Tahiyatnya. Apa dia? Semoga keselamatan rahmat Allah dan berkah tetap ada pada engkau wahai Nabi. Nabi Nabi Muhammad di dalam sholat dia mendoakan keselamatan, rahmat dan berkah untuk Nabi Muhammad. Berapa kali dia baca tahiyat? Maghrib saja 2, nanti di sholat sunat, nanti di sholat sunat sebelum isya, sesudah isya, di terawih, di witir, di tahajud. Berapa kali dia mendoakan itu? Kemudian dalam sholat ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan juga semoga ada pada kami alaina wa alaihi wasallam dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi dia doakan Nabi Muhammad selamat, dia doakan dirinya, keluarganya, kawan-kawannya selamat, kami di situ, dan dia doakan orang-orang soleh selamat. Berapa kali dia baca dalam saya semalam mendoakan itu? Nah, tentang sudah itu di sholat pagi ada tak baca itu dalam sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak baca itu? Lain. Kedua salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri 2 kali. Itu ke kanan, ke kiri itu kasih itu diucapkan itu. Kasih itu diucapkan itu. Ke kawan sebelah kanan. Nah, kalau kawan sebelah kanan itu sibuk jawab-jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk itu nanti itu. Jadi itu ke salam itu sebetulnya bagi 2 bumi tempat kita berdiri. Kalau kita berdiri di sini, bagi 2 saja, dari ujung ujungnya sampai belakang sebelakangnya, depan sebelakangnya, belakang sebelakangnya akan didoakan itu selamat. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah. Bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, udara, air, apa saja semuanya didoakan sampai ke tepi tiang, sampai di luar tiang, sampai ke lubuk alur kasih cincin. Kemarin juga kemarin. Padang panjang mungkin tinggi sampai itu ke Pekanbaru, Malaysia. Kemarin sebenarnya dia sedang mendoakan itu dari depannya sampai belakang sebelah belakangnya ke kanannya, dia bagi 2 bumi. Sudah itu dia mengucapkan salam lagi untuk ke kiri, depan sebelah depannya, belakangnya ke kiri, sampai ke Indian itu, sampai ke Ulang Karang, sampai ke Pasaraya, ke Masin aja deh. Pesisir Selatan, Mentawai, Australia, sampai Bengkulu. Sagonya itu dia doakan. Lihat di dalam sholat luar biasa. Berapa kali dia mendoakan dari semalam itu.
Dia doakan Nabi Muhammad selamat. Dia doakan dirinya, keluarganya selamat. Dia doakan orang-orang soleh selamat. Dia doakan alam semesta ini selamat. Bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, air, udara, segalanya dia doakan selamat. Kalau itu Tuhan membuat aku menjadi itu luar biasa pahlawan keselamatan umpamanya. Coba itu dalam sehari itu berapa kali orang mengucapkan itu itu membuat aku menjadinya itu pada tempat apa ibu mendoakan selamat. Itulah yang dia lakukan di dalam sholat. Itulah ucapannya di dalam sholat. Nah, buktinya itu Allah akan melihatnya di dalam sholat atau di luar sholat. Allah melihat buktinya di mana? Di luar sholat. Di luar sholat, bukan dalam sholat. Di luar sholat. Di luar sholat akan dilihat. Ialah pejuang keselamatan yang bina. Maaf, contoh saja yang pernah kita dengar di TV dulu. Ini tidak ada terangan dulu. Ada orang menjual ikan, menjual daging, menjual tahu dan lain sebagainya, supaya daging ikan kolam otaknya dia apanya dia formalin kan dagingnya formalin itu lalu jualah ikan itu daging di Bali-nya di orang. Nah, di Bali orang dimakan di orang kira-kira selamat orang ternyata sakit. Tapi dalam sholat tadinya kan mendoakan orang selamat. Dalam sholat tadi kan mendoakan orang selamat. Tapi kerajaannya di dua membuat orang sakit, tidak selamat. Nah, itu yang dikatakan lalai dari sholatnya. Fawailul musallin, maka kecelakaan karena kawailah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Bukan lalai dalam sholat, lalai dari nilai sholat, tidak sesuai perbuatannya di luar sholat dengan di dalam sholat. Itu makna an sholati besar. Nah, Bapak Ibu, itu tadi kan sholat ya, kan mendoakan orang selamat. Serbu dah mendoakan orang selamat itu serbu dah. Serbu. Tapi sesudah sholat itu kerajuannya masuk surga, masuk neraka. Dia sholat, tapi akhirnya masuk neraka. Dia lalai dari nilai-nilai sholat. Tapi itu bukan pedagang saja, bukan pedagang saja. Seluruh profesi kita bisa tidak surga? Bisa tidak kita lalai dalam sholat itu? Setiap profesi itu bisa tidak? Bisa. Dokter misalnya, dokter bisa tidak lalai sudah sholat? Bisa. Apa contohnya? Namanya. Kalau tiba di dokter apa namanya yang lalai sudah sholat? Namanya tuh. Dan apa namanya? Kalau tiba di jual menjual ikan daging sebaik. Kalau tiba di dokter apa namanya? Malpraktek. Kalau tiba di dosen bisa tidak? Tiba di dosen yang lalai sudah sholat bisa tidak? Dosen lalai sudah sholat bisa ya Pak? Dosen bisa. Dia boleh. Petani bisa tak? Bisa. Petani ya. Pergi sawah kawan itu. Kerajanya. Kan bisa itu. Lalai sesudah sholat. Padahal sholat tadi. Tapi kok di kerajaannya apa tadi? Sawah, alam apa semacam. Bisa. Sampai kepada ustaz pun bisa tak lalai sudah sholat? Bisa. Ustaz pun bisa lalai sudah sholat. Kenapa demikian? Kurang lah payah menangkan tuh ceramahnya tadi. Waktu lo masuk. Tanyanya ada orang tanya. Tanyanya. Jadi supaya jangan sampai lalai dalam sholat. Kalian ngaji dan panjang-panjang. Masuk waktu selesai. Langsung. Jadi seperti itu. Fawaidul musallin, maka neraka bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari nilai sholatnya. Bapak Ibu, ternyata di dalam sholat itu kita sedang kampanye. Di dalam sholat kita bicara dengan siapa?
Allah. Dengan Allah. Itu yang kita ucapkan kepada Allah. Nah, kalau orang kampanye kan ke manusia. Kalau saya menang nanti akan rakyat akan sejahtera. Kalau saya menang nanti itu petani akan bahagia. Kalau nelayan akan sejahtera. Kan itu kampanye. Buktinya belum. Belum tahu dia. Hah? Belum tahu. Buktinya kalau lagu duduk. Duduknya. Kalau lagu duduk kan itu. Nah, itu dalam sholat kita kampanye ke Allah. Kampanye ke Allah. Buktinya bila dicari Allah. Sesudah sholat. Dia lain itu apa? Nah, kalau lain itu yang khusyuk sesudah sholat. Maka namanya nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, kalau orang sholatnya betul, kemudian dia buktikan di luar sholat dengan segala ucapannya itu, makanya nanti itulah yang menyebabkan dia dapat ridho, dapat dikabulkan sesuai ucapannya dalam sholat dengan di luar sholat. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya satu. Kalau kita ukur di luar sholat, kira-kira lain tak ada orang yang tanya-tanya di awal di luar sembahyang. Lain tak ada. Kalau lain ada, aku cek sebut itu kan ada orang yang tertanya ya. Kalau ada, itu namanya lalai sesudah sholat. Kita lihat berikutnya. Seperti ini. Saya berikan ya banyak contohnya. Itu satu tadi kita ambil contoh berikut. Ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tak dibaca dalam salat? Baik. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang perlu kita pahami itu segala puji itu maksudnya segala puji. Persamaannya segala puji itu Ciptaan. segala puji persamaannya sinonimnya apa itu? Segala puji. Ciptaan Allah. Segala itu persamaannya semua, segala puji, seluruh puji, semua puji untuk Allah. Segala puji. Nah, jadi ada kalimat istighfar itu menunjukkan semua segala puji bagi Allah. Nah, kalau segala puji untuk Allah, lihat sesuatu. Nah, jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu kita baca berapa kali di dalam sholat. Segala puji bagi Allah. Nanti akan dilihat sesudah sholat ini. Ia sesuai perintah. Kemudian itu kita perkuat ketika tidak Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Di dalam tidak kita baca Pak. Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan, bagimu segala puji milkus samawat, sepenuh langit. Itu bukan sama, tapi samawat. Kalau samawat itu semua langit jamak, tapi kalau sama itu satu langit. Seluruh langit, segala puji ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh langit. Bapak Ibu telah pernah baik lagi
Tapi lah berkali magian pujian Allah sebelum langit. Lah pernah mengalir bumi itu. Aduh, tapi lah berkali magian pujian sebelum bumi. Sudah tuh bagi jalan Allah. Setelah 10 apa lagi yang kau kendaki sesudah itu? Setelah 10 langit, setelah 10 bumi, 10 apa lagi yang kau kendaki sesudah itu? Ada ucapkan dalam salat seperti itu lain. Itu ibu mengucapkannya itu sungguh-sungguh atau basa-basi? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kan? Sungguh-sungguhnya dibuktikan nanti di luar salat. Kalau sungguh-sungguh dibuktikan di luar salat. Yo kau segala puji untuk Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita cek di luar salat. Kalau ada anak, misalnya anak pintar, pertanyaan tapi juara 1, kalau dia pondok luar biasa anak, biasanya orang kecil karena itu anak bisa kecil. Dia pintarnya lagi, dia mau dia tahu, santiamnya lagi, itu ya Pak. Kalau dia pintarnya lagi, santiamnya lagi, hebatnya lagi. Kalau itu yang mau ucapkan, yang dapat pujian siapa? Anak itu yang dapat pujian. Dalam sholat yang pakai pujian tadi apa? Segala puji bagi Allah. Ada lain sesuai itu? Tidak sesuai. Itu yang lain. Jadi kalau gitu gimana? Itu yang dipuji harus Allah. Bagaimana caranya? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak ini pintar. Anak itu ya pintar, tapi yang menjadikannya pintar siapa? Allah. Yang dapat pujian tetap Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak ini pintar. Yang akan dipuji Allah. Baru sesuai aja yang dibaca dalam salat itu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu P baru B, BK seorang dokter. Boleh sekali suntik sehat, hilang sakit itu. Biasanya orang kecil ke dokter tu. Yo hebat dokter tu. Yo sanjang dokter tu. Tua kecil kurang orang lain. Dokter tu yang mana hebat. Dokter tu yang mana sanjang. Siapa yang akan dipuji jadi dokter ni yang dipuji. Dalam salat dikatakan segala puji itu dia. Jadi bagaimana caranya kita memuji? Yang dipuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dokter ini pintar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dokter ini tepat analisanya. Iya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dokter ini bagus resepnya. Yang akan dipuji itu Allah. Tidak dokter itu yang akan kalau suruh itu sudah selama kali suruh itu ya. InsyaAllah. Nah, sebut kan ada dokter yang kena puji. Kuatan saya mengajak orang ke peningkatan. Apa yang benar? Akan dokter yang kena puji. Hebat anak, kan anak yang kena puji jadinya. Jadi makanya baca sholat, baca zikir harus kita ketahui artinya supaya bisa kita sesuai dengan sudah sholat. Kalau tidak kita ketahui, itu kita bisa kamar apa itu. Nah, Bapak Ibu, ketika baik ke puncak mandi, ke embun pagi, ke puncak lawang, segala macam itu. Nah, ada ndak awak de yo rancang puncak mandi itu. De yo rancang embun pagi gua. De yo hebat puncak lawang tu. Nan kane puji siapa? Puncak lawang tu nan kane puji. Puncak mandi itu nanti dipuji, embun pagi itu nanti. Kita harus memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan puncak mandi ini bagus, yang telah menjadikan laut ini indah. Dipuji itu Allah. Amaknya dalam bersyukur itu dicontohkan oleh khutbah, dicontohkan oleh pidato. Nah, contoh orang khutbah, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi.
Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menikmatkan iman dan Islam dan lain-lain sebagainya. Jadi cara bunyinya seperti itu. Jago lalu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi Allah yang kita puji. Nah, insyaallah dengan demikian baru sesuai. Nah, itu dua baru yang kita contohkan di dalam salat. Bagaimana supaya kita tidak lalai sesudah salat. Nah, semua bacaan salat itu harus kita telusuri. Nah, itu yang akan kita tepati di luar salat. Kalau begitu nanti insyaallah itu mendatangkan keridhaan Allah. Sehingga terbuktilah salat kita itu benar dan diakui oleh Allah, dan itu yang memasukkan ke dalam surga. Tapi ke pertanyaannya mana pertanyaannya? Ini pertanyaan pertama, apakah melalaikan waktu sholat akhirnya masuk neraka atau surga? Apa itu? Apakah melalaikan waktu? Ini maksudnya ya waktu sholat ya maksud. Waktu sholat. Apakah melalaikan waktu sholat memasukkan surga atau neraka? Yang mungkin pertanyaan juga, melalaikan waktu sholat menyebabkan masuk neraka tidak? Jadi itu pertanyaannya. Karena lalai itu ada tiga. Ada lalai sesudah, lalai sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai setelah sholat. Tapi yang paling bahaya lalai sesudah sholat ini. Yang kedua lalai dalam sholat. Yang ketiga lalai sebelum sholat. Jadi yang kalau diukur mana yang paling berat, itu lalai sesudah sholat. Yang kedua lalai dalam sholat. Baru yang ketiga, jadi artinya lalai sebelum sholat itu agak ringan ketimbang lalai sesudah sholat. Nah, oleh karenanya di dalam sholat Allah memberikan waktu yang cukup. Umpamanya apa? Zuhur kita masuk sholat zuhur sekali pada 2 balik pada 3 balik 3. Nah, sholat kurang jam 1 masih sah tak sholatnya? Sah karena dalam waktu sholat. Jam 2 masih sah aja. Setengah 3 masih. Jam 3 masih, karena itu masih waktu sholat. Kenapa itu dibuat sepanjang-panjang itu? Karena kondisi kita bermacam-macam. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sedang mengurusi itu semacam. Tentu kalau dia di awal waktu nilainya luar biasa. Nilainya. Nah, jadi oleh karenanya orang yang berjuang untuk di awal waktu itu nilainya tidak pernah, karena dia perlu jihad untuk sholat di awal waktu. Tapi Allah sediakan pula andaikan kesulitan karena dalam perjalanan, karena sakit, karena ini, karena itu, sehingga tak masuk jam 2 sholat zuhurnya, itu sholatnya bisa dan ada masalah. Tapi waktunya lain apa? Yang melalaikan itu. Nah, yang lain urusan apa? Kemudian ini undur-undur. Bapaknya main HP itu kan, main WA. Pada itu kan tidak mendesak. Jadi oleh karenanya itu akan mengurangi nilai sholatnya nanti. Itu ya, Bang. Yang kedua, bagaimana cara membuat khusyuk dalam sholat? Bagaimana cara membuat khusyuk dalam sholat? Kalau khusyuk dalam sholat itu sama jemaah berat. Harus disiapkan dulu bahan-bahan untuk ratang itu. Kalau ibu membuat ratang, apa saja bahannya? Apa saja bahan kalau membuat ratang? Iya. Agar dia balai. Iya. Daging balai. Lako, lado, santan, kan itu lengkapi, bahannya itu lengkapi. Kemudian diolah satu persatu. Kemudian mana kedimasuk dulu? Sudah itu mana kedimasuk, sudah itu malai dan berat lampunya menjarangnya itu. Nah, yang pertama bahannya, kemudian cara mengolahnya, yang kedua cara
madunya tiga titik pertukaran. Jadi caranya sama juga anak. Untuk itu bahannya kalau untuk khusyuk itu ini ya. Yang pertama bacaan sholat, yang kedua gerakan, yang ketiga arti, yang keempat pemahaman, yang ketiga pemahaman, yang kelima kaitan atau yang ke bacaan dan gerakan, arti, pemahaman, dan kaitan. Ini bahannya. Maka kalau lengkap bahannya itu, nah baca maulanya lain. Itu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, khusyuk dalam sholat yang ditanya bukan khusyuk di luar sholat, tapi khusyuk dalam sholat yang ditanya. Lengkapi bahannya, bacaan, gerakan, arti, pemahaman, penghayatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sholat, kita tertuju kepada bacaan dan gerakan pikiran kita, maka khusyuk kita tingkat satu. Tingkat yang paling rendah. Nanti bacaan dan gerakan jalan kakinya ikut di dalam, naik khusyuk kita ke tingkat dua. Bacaan gerakan arti ikut pemahaman, naik lagi khusyuk kita. Bacaan gerakan arti pemahaman masuk penghayatan, maka khusyuk kita tingkat yang paling tinggi. Nomor 4 itu dapat oleh para nabi, para sahabat dan orang soleh lainnya. Tapi kalau bacaan jalan, gerakan jalan, pikiran kalian, pikiran kalian lain itu yang tadi itu, maka di saat itu khusyuknya nol itu. Jadi kalau ingin khusyuk yang bagus, hari ini baca gerakan arti pemahaman penghayatan, nanti ditujuan cara mengolahnya berapa, cara maju dia berapa. Itu pertanyaannya. Apabila ada orang tua anggota keluarga yang meninggal dunia, apakah wajib atau lazimkah Apabila ada orang tua atau anggota keluarga yang meninggal, apakah wajib atau lazimkah dilakukan? Pertama, berjalan 2 kali di bawah jenazah. Itu banyak dilakukan oleh orang saya. Kemudian mengazankan mayat di dalam liang, mayat masuk ke dalam sekali azan. Bagaimana kalau yang kedua saya tidak ini masalah utang? Bagaimana kalau yang berutang itu negara, sedangkan pembayaran itu bukan negara? Yang kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, gimana menanggapi salah satu? Bapak Ibu, yang pertama membawa anak ke bawah jenazah itu mungkin di waktunya mandi ya, dibawa ke bawah. Itu apa tujuannya apa? Kita tidak tahu, tapi mungkin ada yang mengatakan supaya dia lupa dengan orang tuanya, itu dibawa ke bawah itu. Tapi tidak tahu kita tujuan dari masing-masing apa datang. Kenapa harus sampai lupa? Terdapat dia ingat dan dia mendoakan. Kenapa harus sampai lupa? Jadi dimasukkan ke bawah itu. Yang jelas dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Jangan-jangan itu hanya budaya. Ya dibuat di manusia saja. Yang kedua tadi mengazankan di dalam jalan. Nah, kita memang tidak menemukan baik dalam Quran maupun di dalam hadis untuk mengazankan apa, dan kita tidak tahu sejarahnya, tidak tahu apanya mengazankan. Jadi di Jawa banyak yang melakukan, harus kita pelajari di situ kalau tapi belum menemukan. Yang ketiga, kalau negara yang berutang, kalau negara yang berutang, rakyat bayar
saatnya di mana negara itu harus berhutang. Rakyat itu malah berkorban untuk itu. Umpamanya untuk kemerdekaan, itu bagi rakyat. Ada yang bernyawa, yang berdarah, yang nasi bumi, yang berapa itu untuk mencapai kemerdekaan. Nah kemudian kalau berhutang yang tak jadi ujung pangkalnya dan jadi hidupnya, lalu rakyat yang membayar, tentu itu akan menimbulkan dosa bagi yang mengelola. Soalnya apa? Itu akan menimbulkan persoalan. Tapi kalau hutang itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan memajukan, menguntungkan dan lain sebagainya, justru dapat pahala dari berhutang itu, dicarikan jalan sehingga menjadi makmur, menjadi sejahtera, tentu dia dapat pahala dari situ. Nah, yang bayarnya tetap rakyat, negara yang bayar dari pajaknya, dari yang banyak, baik untuk yang ada keuntungan ada apa, itu tetap rakyat yang bayar. Tetapi dengan sejahteranya rakyat, dengan meningkatnya ekonomi, otomatis pajak meningkat, itu terbayar. Tapi kalau tidak, itu yang jadi masalah. Jadi tidak apa-apa negara itu berhutang. Yang penting di dalam berhutang bagaimana menggunakan uang. Tentu negara kita pribadi lah. Berapa banyak orang bermasalah karena berhutang, tapi berapa banyak orang yang justru maju usahanya karena hutang. Kenapa? Karena dia pandai mengelola hutang. Dia berhutang, lalu ada penghasilannya dalam satu hari, ini modal, ini keuntungan. Nah, ini modal, ini keuntungan. Di keuntungan itulah dia. Ini ke sebagian sekian persen untuk bayutang, sebagian untuk dinikmati, sebagian untuk ditabung. Akhirnya dia bisa maju rumah abadi, kota abadi, hutang abadi segala macam. Tapi kalau tidak pandai, dia berhutang. Sudah dia menjual makanan misalnya, hutang ya kan, jual makanan, dapat PT di dalam laci yang buat jual abadi itu, misalnya hampir 100.000 sehari. Nyesal untung hampir 100.000 itu. Kalau lanjutin kemari 100.000, yang penting dalam kotak satu itu untung sadonya itu. Kena untung sado. Kalau hampir 100.000, kalau untungnya 10% hampir 100.000, nah berapa itu? Apa itu? Hampir 10.000. Kalau untungnya 20%, 80. Kalau untungnya 30%, 120. Taruh 30% untungnya. Itu jawaban yang berarti untung 30%, 120. Nah di 120 mana itu membagi. Aku untuk masuk hutang, aku untuk beli barang, aku untuk nabung. Kalau tidak pandai maupun itu, aja orang lanjut di hutang itu. Jadi berhutangnya tidak masalah. Nabi pun pernah berhutang. Tapi yang terpenting itu adalah mengelola hutang itu. Pak punya target gitu, hutang dalam jangka sekian lalu bisa terbayar. Nah untuk itu bukan orang-orang miskin saja yang berhutang, orang-orang kaya juga berhutang. Kalau hutang berbunga, Pak? Hutang berbunga. Aku deh kurang masalah kan. Nanti kajian deh sama kita itu sendiri nanti. Waktu kan langsung. Gitu. Kalau tidak ikut masuk dan melalaikan kawan. Itu saja lebih dan kurang, mohon maaf.